Setabah atau sekuat apapun seseorang, bukan suatu yang memalukan untuk mau menerima bantuan dari orang lain. Sebuah senyuman pahit muncul sekilas di wajah tampannya. Sinar mata yang tiba-tiba meredup tampak sedikit melayang jauh. Membuatku merasa kalau dokter tampan ini memang benar-benar bisa mengerti rasa galau yang ada di dalam hatiku saat ini. Mungkin dia juga pernah merasakan rasa sakit yang sama. Rasa sakit karena dikhianati oleh seseorang. Dokter tampan lalu menggelengkan kepalanya dengan pelan, seakan ingin membuang apa yang tadi ada di benaknya. Dengan wajah yang sudah terlihat tenang lagi, dia tersenyum. Jadi, jika Anda suatu saat membutuhkan saksi untuk bisa menggugat suami Anda, saya tidak keberatan untuk dipanggil menjadi salah seorang saksi. Sebenarnya aku tidak menyukai orang-orang kepo yang mau ikut campur urusan orang lain. Tapi raut wajah dokter tampan yang menatapku dengan serius bisa membuat perasaanku sedikit tersentuh. Mungkin karena aku bisa merasakan kalau apa yang dikatakannya bukan hanya sekadar basa-basi manis. Dia memang benar-benar ingin membantuku. Tadi, dokter tampan ini juga sudah membelaku saat aku bertengkar dengan Aditya dan Julia di klinik kebidanan dan kandungan swasta miliknya ini. Dengan resiko dianggap sebagai pemilik klinik yang tidak melayani pengunjungnya dengan baik, dokter tampan ini masih tetap membelaku di depan semua orang. Membantuku menghadapi Aditya, suami sampahku, yang akhirnya melarikan diri dari klinik dengan ekor terlipat ke bawah karena dia kalah dengan argumentasi dari dokter tampan ini. Aditya, suami yang statusnya mulai aku pertanyakan. Suami pejina yang tadi memaki-makiku demi membela Julia, gendakan jalannya yang sedang hamil. Setelah berpamitan dengan dokter tampan, aku bergegas pulang ke rumah, berniat untuk melakukan konfrontasi langsung dengan Aditya, si laki-laki sampah. Adit, laki-laki sampah yang ternyata tidak punya otak. Atau mungkin otaknya lari dari kepala ke bagian bawah tubuhnya. Bukannya dia sudah tahu dari dulu kalau Julia, cewek gampangan itu, sudah menjajakan tubuhnya kemana-mana. Entah sudah berapa banyak cowok yang pernah main-main dengan cewek itu. Apa Adit tidak punya rasa curiga kalau anak Julia bukan anak kandungnya? Di reuni yang baru saja kuhadiri beberapa minggu yang lalu, aku sempat mendengar cerita skandal tentang Julia dari seorang kenalan yang dulu pernah menjadi salah satu cowok koleksi Julia. Menurut cowok itu, dirinya sering melihat Julia begituan dengan beberapa orang ekspatriat bule di sebuah klub malam. Tidak tanggung-tanggung, tanpa malu-malu, Julia begituan dengan ditonton dan disoraki oleh banyak orang di klub itu. Dengan tertawa, temanku itu juga mengatakan, semakin banyak yang menonton, semakin bersemangat Julia memompahkan badannya ke ituan para cowok bule itu. Julia juga melakukannya dengan beberapa cowok sekaligus dan bergilir. Dengan nikmat dan tanpa malu, Julia melakukan adegan-adegan yang bahkan lebih panas daripada film-film dewasa. Cerita dari cowok bekas koleksi Julia itu sempat membuat heboh reuni kita.
Cerita yang digambarkan secara deskriptif oleh cowok itu membuatku sempat merasa jijik. Tapi saat itu, aku juga tidak begitu peduli. Karena menurutku, apa yang dilakukan oleh Julia itu hak dan urusan pribadinya. Tapi, ternyata Julia juga menjajakan tubuhnya pada suami tololku yang cuma bisa berpikir lewat bagian bawah tubuhnya. Adit, goblok kamu. Cewek macam Julia masih bisa dipercayai. Sebegitu pinginnya punya momongan, sampai otak jadi macet. Atau dari dulu memang sudah goblok, tapi cuma aku saja yang masih belum sadar. Karena dari hasil pemeriksaan fisik di klinik kebidanan dan kandungan, aku tidak mandul. Jadi masalah harusnya ada di fisik Aditya yang selalu menolak untuk diperiksa. Dari semua bukti dan kesimpulan yang ada, anak di dalam perut Julia saat ini, entah anak siapa. Begitu pedenya Adit dengan kemampuannya diranjang, sampai-sampai dia tidak pernah berpikir kalau anak Julia bukan anaknya. Beberapa bulan lagi, saat anak Julia lahir, kalau misalnya anak Julia lahir dengan wajah blasteran, aku ingin melihat apa Aditya masih bisa merasa pede. Aku langsung tertawa sinis dalam hati. Emosi kesalku masih belum pudar. Tapi dengan langkah tenang, aku masuk ke dalam rumah yang kutempati bersama dengan Aditya dan mamanya. Rumah mewah yang dibelikan oleh orang tuaku saat aku menikah. Aku tidak melihat Aditya ada di dalam rumah. Mungkin dia tidak ingin pulang dan mau menemani Julia di suatu tempat. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Perasaanku pada Aditya sudah lenyap. Saat ini aku hanya ingin bertemu dengannya untuk menyelesaikan semua urusan di antara kita. Kali ini, level OCD-ku yang naik drastis. Aku ingin bisa secepatnya membuang laki-laki sampah itu. Karena jika memikirkan diriku yang masih tinggal satu atap dengannya, membuatku tiba-tiba merasa gatal. Kalau terpikir aku menghirup udara di ruangan yang sama dengannya, langsung membuatku ingin muntah. Mama Aditya yang duduk di ruang keluarga sambil menonton film drama Korea menoleh ke arahku. Sinar mata acuh tak acuh darinya hanya melirik sekilas lalu kembali fokus pada TV tanpa menyapaku sama sekali. Harusnya dari dulu aku sudah sadar, Mama Aditya tidak pernah menyukaiku. Apa Mama tahu kalau Adit selingkuh? Tanpa basa-basi, aku langsung duduk di kursi yang ada di samping sofa tempat Mama Aditya duduk. Mama Aditya menoleh dan menyipitkan matanya padaku, sepertinya merasa terganggu. Aku langsung menyipitkan mataku juga untuk menantangnya. Meskipun kedua orang tuaku selalu mengajarkan pada anak-anak mereka untuk selalu menghormati orang yang lebih tua, tapi kesabaranku juga ada batasnya. Selama 3 tahun pernikahanku dengan Aditya, aku sudah melayani ibu mertua ini selayaknya melayani seorang ratu. Bahkan mamaku sendiri tidak pernah kulayani sebaik aku melayani ibu mertuaku. Meskipun semua itu juga atas permintaan mamaku yang tidak ingin melihatku bentrok dengan ibu mertuaku. Tapi Mama Aditya sepertinya tidak pernah merasa puas denganku. Dia bahkan sering memaki-maki
dan bergosip nyinyir tentangku di depan para tetangga. Kali ini kesabaranku sudah habis. Aku tidak mau diperlakukan seperti keset oleh wanita tua yang tidak pernah mau menghargaiku ini. Apa Mama sudah tahu kalau Adit selingkuh dengan Julia? Melihatnya hanya melihatku dengan sinar mata tidak peduli. Aku bertanya lagi dengan lebih jelas. Melihatku yang tetap duduk dengan tatapan tajam ke arahnya. Mama Adit langsung mematikan TV dan menoleh ke arahku. Raut wajah dan sinar mata mengejek tiba-tiba muncul di muka keriput yang berlumur foundation tebal itu. Kalau tahu memangnya kenapa? Apa ada urusannya dengan kamu? Adit itu anakku. Bibir merah merona di wajah keriputnya mencibir ke arahku, membuat emosiku langsung naik. Ma, selain anak Mama, Adit itu suami Manda juga. Kenapa Manda tidak boleh ikut campur? Aku langsung berteriak. Logika aneh yang ada di otak wanita tua ini sepertinya tidak bisa dimengerti oleh mereka yang normal. Karena Mama sudah tahu. Jadi Mama juga setuju kalau Aditya kawin lagi dengan Julia. Kenapa tidak? Itu urusan mereka berdua. Yang kupedulikan, Adit akan bisa punya anak. Dengan enteng dan santai, Mama Adit menjawab teriakanku. Ma, apa kalian semua tidak sadar kalau status Adit itu masih suami Manda? Pernikahan mereka tidak sah. Manda akan menuntut mereka di pengadilan. Kamu berani? Mama Aditya langsung jadi agresif. Sekarang aku tahu dari mana otak abnormal Aditya diturunkan. Dalam hati aku langsung merasa lega. Untung saja aku dan Aditya tidak memiliki anak dan abnormal seperti ini. Seharusnya memang dibuat punah saja. Kenapa tidak berani? Aku langsung membalas kata-kata Mama Aditya. Secara hukum, Manda yang benar. Secara moral, Manda juga yang benar. Jadi kenapa Manda tidak berani? Mama Aditya langsung menampar pipiku dengan keras sampai membuat bibirku sedikit sobek dan berdarah. Kamu, perempuan mandul yang tidak bisa punya anak, kalah dengan ayam. Setidaknya kalau ayam masih bisa bertelur. Kalau kamu cuma buang-buang duit saja, hanya diam di rumah dan menghambur-hamburkan uang Adit. Kepalaku masih terasa pening saat aku mendengar lagi kata-kata tidak masuk akal yang keluar dari mulut Mama Aditya. Aku hampir tidak bisa mempercayai telingaku yang saat ini memang masih berdenging karena tamparan kerasnya itu. Dalam hati aku membantah dengan keras. Uang Adit yang mana? Dengan gaji kecilnya, apa mereka berdua akan bisa hidup bermewah-mewah seperti sekarang? Sampai sekarang, justru Adit yang sering minta uang padaku. Selama ini, uang yang aku pakai, bahkan seluruh pengeluaran rumah tangga, keluar dari uang pemberian papa mamaku. Jangan lupa, bahkan rumah yang saat ini ditinggali oleh Aditya dan mamanya, juga rumah pemberian papa mamaku. Mereka berdua, lintah yang menghisap darah keluargaku. Aku merasa sangat bodoh, bisa tertipu dengan rayuan Aditya, seorang cowok miskin berkemampuan rata-rata, sampai bersedia menikah dengannya. Saat
ini aku langsung merasa curiga. Apakah saat itu aku dan seluruh anggota keluargaku kena peret dari Aditya? Kenapa tidak ada yang protes saat aku menikah dengan Aditya? Kenapa papa mamaku juga masih mau memberiku uang untuk membayar seluruh pengeluaran rumah tanggaku dengan Aditya? Aku masih terus berpikir sambil mengusap-usap pipiku yang terasa panas berdenyut-denyut. Baru kali ini seseorang memukulku. Bahkan orang tua kandungku sendiri tidak pernah main tangan seperti Mama Aditya. Alasanku yang tidak bekerja lagi juga atas permintaan Mama Adit yang memintaku berhenti bekerja untuk bisa fokus mendapatkan anak. Mama Aditya memutarbalikkan semua fakta dan menuduhku dengan kata-kata yang tidak masuk akal, membuatku semakin naik pitam. Jadi Mama setuju kalau Aditya berzina dengan perempuan jalang itu. Bibir yang terasa sangat perih membuatku mendesis pelan. Siapa yang kamu bilang berzina? Siapa yang kamu bilang jalang? Julia itu mantuku, ibu kandung dari cucuku. Kalau kamu yang mandul ini masih banyak cincong, aku akan minta Adit untuk menceraikan kamu. Jadi selama ini Mama merasa kalau Manda bukan mantu Mama. Mama Aditya diam saja. Tapi dari raut wajahnya, aku mendapat kesan kalau dia setuju dengan kata-kata yang baru saja aku ucapkan. Baiklah kalau begitu. Kalau Tante merasa seperti itu, tidak perlu Aditya yang menceraikan saya. Saya yang akan menggugat cerai pada Aditya. Dengan cepat aku membalikan badan untuk kembali ke mobil yang kuparkirkan di depan rumah. Sebelum keluar dari pintu depan, aku menoleh dan berkata lagi pada Mama Aditya, "Tante dan Aditya, sebaiknya kalian berdua cepat keluar dari rumah ini sebelum saya menyuruh orang untuk mengusir kalian." Aku bisa melihat raut panik yang tiba-tiba muncul di wajah Mama Aditya. Ternyata dari tadi wanita tua ini lupa kalau rumah mewah yang selama ini ditinggalinya bukan rumah milik Aditya, tapi rumah pemberian papa mamaku. Sedikit perasaan puas muncul saat melihat wajah tolol dari wanita tua itu. Dengan tempo suara lambat, aku melemparkan serangan lagi. Sebelum saya lupa, Tante juga harus siap dengan tuntutan pengacara saya nanti. Tadi Tante melakukan tindakan kekerasan pada saya, kataku sambil menunjuk pipi lebam dan bibirku yang masih berdarah. Sebelum Mama Aditya bisa mengejarku, aku sudah masuk ke dalam mobil dan bergegas menuju rumah sakit untuk membuat bukti visum kekerasan yang baru saja dilakukan Mama Aditya padaku. Akan kubuat mereka bertiga, Mama Aditya, Aditya dan juga Julia, memakan habis semua pembalasan dendamku. Revenge is a dish best served cold. Aku tidak pernah percaya dengan pepatah ini. Aku bukan tipe wanita yang bisa menyimpan dendam sampai jadi dingin. Untuk pembalasan dendam, akan kusajikan dalam keadaan panas. Kalau perlu, dengan kondisi mendidih. Hidangan panas apa yang akhirnya disajikan oleh Manda untuk ketiga orang itu? Nantikan di bagian ketiga dari cerpen ini. Like, subscribe dan klik icon loncengnya agar tidak ketinggalan.